Oke, welcome back to 106 channel. Kali ini kita akan mereview mainan Shazam skala 1/6 16 scale Shazam buatan dari TB007 Toys Battalion 007. Dan seberapa kerennya sih figur ini, pantas nggak kalian beli atau hanya untuk sekedar referensi aja? Lebih lengkapnya kita lihat video ini dari awal sampai akhir. Stay tune ya. Oke guys, ini adalah boxnya dari Toys Battalion 007, atau kita bisa sebut ini adalah mainan Shazam skala 1/6. Dan ini brown boxnya atau kotak coklatnya seperti ini, polos, nggak ada apa-apa. Dan langsung aja kita buka ya guys ya. Oke. Oke, boxnya kurang lebih seperti ini guys. The Champion, kemudian tampak depannya kayak gini. Jadi The Champion ini maksudnya adalah Shazam ya, karena dia unlicensed, jadi dia tidak bisa menampilkan tulisan Shazamnya itu. Kemudian di bawahnya ada tulisannya 16 scale collectible action figure. Kemudian tampak sampingnya seperti ini, hanya ada tulisan The Champion. Kemudian bahkan juga ada tulisan The Champion, kemudian ada tulisan Cina, di bawahnya ada warning, intinya tidak boleh untuk anak kecil karena berbahaya, ada bahan-bahan kecil, dan ada tulisannya TB007, atau jadi dikatakan serinya dari Toys Battalion untuk si Shazam ini. Artinya dia ketika mainan ini keluar, ini udah 7 action figure yang sudah mereka buat seperti itu, made in China. Kemudian atasnya tidak ada tulisan apa-apa, cuma ada merek Toys Battalion aja. Kemudian di bawahnya kita lihat juga ada tulisan Toys Battalion aja. Jadi cuma itu aja guys, langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini cuma untuk buat kertas aja sih boxnya tipis ya, cukup tebal sih sebetulnya. Kemudian tidak ada apa-apa di dalamnya. Oke, langsung aja kita lihat di dalamnya aja. Oke ya, dia menggunakan blister plastik, tidak menggunakan spons, dan sepertinya keren. Oke guys, ini udah dibuka boxnya. Jadi ada blister, kemudian kelihatan figurnya, dan ini di sampingnya ada box The Champion yang tadi udah kita review luarnya. Dan ini kurang lebih seperti ini yang kita dapat. Ada 3 pasang tangan. Kemudian yang menarik adalah kita bisa dapat 3 headscope sekaligus. Oke, langsung aja kita buka sama-sama. Ini seperti apa, dan ternyata dia ada 2 level gitu. Di belakangnya juga kita dapat aksesoris lagi. Oke, tanpa nunggu lama langsung aja kita review. Oke guys, semuanya udah kita keluarin semuanya. Ini ada si figurnya sendiri, si figur Shazamnya. Kemudian kita lihat ada si aksesorisnya. Cukup menarik nih, aksesorisnya banyak banget. Yang menjadi menarik adalah kita bisa dapat 2 alternatif pengganti headscope. Jadi sama yang asli ada 3 totalnya. Yang ini yang pertama itu cukup bagus dan cukup ganteng juga, ini cukup detail juga, dimana kita menggunakan bisa menggunakan ini untuk sebagai alternatif pengganti yang lain. Jadi si headscope-nya ini dia baru makan permen karet, nah dia kelubungin itu pakai jadi balon gitu. Lucu banget kok ini, jujur aja aku pribadi lebih suka yang ini. Ini yang pengganti kedua, jadi kita lihat dia baru ketawa kelihatan gini. Lucu juga yang ini, cuman aku lebih suka yang permen tadi yang baru makan permen karet. Ini kondisinya gini guys. Kemudian kita lihat aksesoris lain. Kita bisa dapat 6 tipe petir, bisa kita jadikan aksesoris di tangannya. Ini darinya kalau nggak salah bisa dipasang juga di situ. Ini ada 6, dan ini rawat mata ya guys. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian beli ini rawat patah, jadi jangan sampai nanti kita mainnya ngawur ya, jadi bisa bikin patah si aksesoris ini. Kemudian yang menarik lagi, kita juga bisa dapat 4
makanan dan minuman. Jadi ini ada ayam Ipin Upin kecil gitu juga, bisa jadi pegangan dia. Kemudian ada satu botol minuman, kemudian satu kaleng dengan tulisan Dr. Pepper, dan yang terakhir dapat satu minuman kaleng juga, itu Pepsi. Kecil juga bagus, dan ini semuanya terbuat dari plastik ringan sepertinya ya. Kemudian ada stiker tulisan Bars, Dr. Pepper sama logo Pepsi aja, udah cuma gitu aja. Ini bisa jadi aksesoris. Lucu juga sih guys, ini kayak mengingatkan kita pada mainan-mainan Barbie ya. Dan di sini kita juga dapat 3 pasang tangan pengganti. Yang pertama tangan biasa dengan mode santai, kemudian juga ada tangan sambil ngacung jempol, dan mungkin dia bisa sambil megang ayam goreng gitu mungkin ya. Kemudian juga ada dalam mode megang sesuatu juga nih. Oh sorry, ini bisa ngeluarin efek petir nih. Oh di film scene-nya itu dia nunjukin telunjuknya terus sambil ngeluarin efek petir. Kemudian juga ada yang nunjukin angka 2 ini, dan tentunya bukan kampanye nih. Kemudian juga ada tangan yang megang sesuatu juga, atau mungkin tangan santai juga bisa yang ini. Kemudian yang terakhir adalah tangan dalam, ini megang sesuatu botol. Kalau ini udah jelas banget karena dia dalamnya kayak gini nih. Oke, kita lihat review yang selanjutnya. Kita akan review si stand base-nya. Stand base-nya di champion seperti ini guys. Ada tulisan di champion, kemudian ini kosong, harusnya ini ada tulisan Shazam gitu. Mungkin kita bisa custom stikernya, dan ini adalah penyanggarnya ini tinggal ditancapin aja. Jadi ya hampir sama dengan mainan-mainan pada umumnya, cuma tinggal dimasukin gini aja guys, dia udah mantap. Oke, itu yang bisa kita review untuk aksesorisnya. Sekarang kita akan review si figur Shazamnya. Oke guys, sekarang kita akan mereview si Shazamnya. Ini adalah head sculptnya, ciamik banget, detail banget, keren dan mirip banget. Kemudian kita lihat overall dulu. Ini adalah suitnya, dan kemudian armor di dadanya, kemudian ada beltnya, dan ada detail-detail dari si otot perutnya, cukup detail, sebetulnya bagus. Dan ini suitnya juga bagus banget kalau kita lihat, kayak rubber balon gitu. Kemudian kita lihat armor ke bawah, sepatu, kemudian ada armor di tulang keringnya, dan kita lihat di belakangnya si sayapnya itu ada capnya, itu ternyata ada hoodie-nya, dan kita bisa terkupin ke depan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka si Shazam ini pakai mode hoodie, kita bisa pasangkan di sini seperti ini. Kemudian kita lihat belakang lagi, jahitannya cukup bagus, cukup menarik teman, ini kayaknya tipis banget. Kemudian kita lihat di belakangnya seperti apa. Ini kelihatan ada jahitannya, jahitan belakang Shazam cukup rapi, sebelum yang bawah teman, yang atas kayaknya kurang rapi ya. Kalau kita lihat jahitannya tuh mengkerut-kerut seperti ini, tapi nggak apa karena ketutupan sama capnya, menurut saya nggak ada masalah. Ini adalah bawahnya, kemudian ya kurang lebih sama kayak di depan. Sayangnya si cap ini nggak ada buat capnya, nggak ada kawatnya, jadi kita nggak bisa pose-posein. Jadi dia udah langsung gini aja gitu. Oke guys, sekarang kita dapat lebih detail di kepalanya. Oke, ini lihat kepalanya detail banget, dan udah mirip banget dengan tone-nya, warnanya. Kemudian keriput-keriputnya juga cukup bagus menurut saya, dan antara si muka dengan si badan ini warnanya mirip gitu loh. Biasanya itu berbeda, dan ini mirip banget. Dan paintingnya juga bagus loh, si badannya juga. Kalau kalian lihat ini pori-porinya, kemudian warnanya nggak terlalu flat, kemudian otot-otot leher semuanya kelihatan banget dengan detail. Kemudian emblem ini juga sangat detail, dengan ada gambar apa sih ya, gambar singa atau apa ini ya, nggak tahu lah gambar apalah itu. Ini detail banget nih, keren. Kemudian yang sangat disayangkan adalah warna petir kuningnya ini kurang rapi ya, karena kalau kita lihat outline-nya kelihatan banget retak-retak seperti ini, dan kurang detail. Catnya mungkin kita bisa custom lagi untuk si efek petir kuningnya ini. Kemudian untuk suitnya ini keren banget jujur aja, karena ini detail banget. Kalau kalian lihat ini ada pori-porinya, atau mungkin ada teksturnya yang di sini, yang dimana
itu mirip banget yang ada di filmnya gitu loh, nggak cuma flat doang, dan itu menurut saya susah banget tuh bisa kayak gini. Kemudian di armor beltnya seperti ini, nggak banyak bisa kita komentarin karena ini bagus banget, detail banget dengan efek petirnya seperti ini. Kemudian untuk di armor tangannya seperti ini guys detailnya. Kemudian kita lihat lebih bawah lagi ya, ini armor kakinya juga bagus banget, detail banget, dan warnanya juga nggak terlalu flat, ada shading-shadingnya, weatheringnya juga rapi banget. Sekarang kita akan review untuk di artikulasinya sendiri. Untuk kepalanya sendiri kita bisa lihat dia bisa menggeleng kepala 360 derajat seperti ini. Kemudian dia bisa mengangguk, bisa lihat ke atas sejauh ini dan bisa turun sejauh ini. Oke, bagus banget. Dan kita akan review di bagian butterfly joint. Oke, kita review tangannya. Jadi tangannya bisa kebuka sejauh ini aja, ke samping, kemudian ke depan hanya sejauh ini aja, nggak bisa lebih jauh lagi, takut robek sweetnya. Kemudian kalau ke belakang juga hanya sejauh ini aja. Kemudian di sikunya dia bisa nekuk, ini masih baru juga agak seret ya, hanya sejauh ini aja. Kemudian lurus, dan ke belakang juga jelas nggak bisa. Oke, itu seperti itu. Kemudian untuk ball joint di tangan kanannya dia bisa putar-putar biasa kayak pada umumnya, dan kalau kita putar kebanyakan dia bisa lepas. Dan yang sangat disayangkan adalah ini si switchnya agak luntur, jadi hati-hati kalau ini kena head sculpt. Kalau kena head sculptnya bisa warna merah, dan saya kurang tahu apakah bisa dibersihkan atau enggak. Jadi teman-teman kalau punya ini hati-hati ya, karena si switchnya ini bisa luntur ke bodinya. Ini contohnya seperti ini. Oke, kemudian apakah dia ada sendi di rusuknya? Dia ada sendi di sini dan bisa diputar, cuman saya takut si switchnya bisa robek. Jadi menurut saya mendingan hati-hati aja deh, jangan terlalu banyak pose-pose. Kemudian ngangkang pun juga hanya sejauh ini aja sih kalau menurut saya, nggak bisa lebih ngangkang lagi karena takut nanti switchnya robek. Ke depan pun juga hanya sebatas ini aja. Kemudian ke belakang, ke depan, dan ke depan juga hanya sebatas ini aja. Kalau ke belakang juga hanya sebatas ini aja. Untuk si lututnya sendiri bisa tekuk sejauh ini, elastisnya cukup bagus. Kemudian di bagian ankle kakinya dia bisa berputar 360 derajat, tapi bisa 360 derajat karena dia ball joint sistemnya. Oke, itu adalah kita udah review dari si artikulasi dari si mainan Shazam ini. Overall menurut saya bagus switchnya, hanya saja kita terbatas dalam pose-posekannya karena tertahan sama switchnya, tapi itu nggak masalah sih, karena memang nggak bisa ditawar lagi. Hampir semua mainan yang menggunakan switch elastis seperti ini tidak bisa banyak menggunakan artikulasi yang aneh-aneh atau pose-pose action pose yang lain. Jadi kalau pengen lebih aman sih emang pose musim pose aja sih kalau saya. Oke, kita akan melihat ke review selanjutnya. Oke guys, kalau ini kita bandingkan dengan figur lain. Jadi di sesi ini kita akan mengkomparasikan ini dengan figur lain. Di sini ada 1/6 Jin Kazama by Viking Toys. Kalau kita lihat sekilas si Shazam ini lebih kecil ya badannya dibandingkan Jin Kazamanya. Sekarang kita akan review dengan figur lain. Ini jika kita bandingkan dengan Buzz Lightyear buatan Mattel, kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi si Shazam kelihatan lebih kecil dibandingkan si Mattel, padahal si Shazam ini sebetulnya kalau di filmnya badannya gede, curve gitu, tapi kalau di sini kelihatan lebih kecil ya. Mungkin akan lebih bagus kalau kita custom, karena bodinya ini bisa dikatakan nggak seperti yang ada movie akurat. Kalau dia di shoot sendiri mungkin dia akan lebih baik, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan figur-figur lain dia lebih kecil, ukuran skala 1/6 nya. Kemudian ini kita review bareng dengan 1/6 Logan. Logan juga secara proporsi dia lebih tinggi dibandingkan si Shazam sekilas ini. Jadi memang sepertinya harus kita ganti bodinya. Buat teman-teman yang punya ini, siap-siap untuk custom mainannya, karena memang ketinggiannya nggak sama dengan figur-figur lainnya. Agak sedikit kecewa sih, karena Shazam memang sejatinya dia harus lebih
badannya lebih tinggi, lebih keker. Tapi kalau kita bandingkan dengan mainan-mainan lain, dia lebih kecil gitu. Tapi semuanya terobati dengan aksesoris yang banyak, detail yang bagus, baik itu dari head sculptnya, suitnya, kemudian aksesorisnya yang detail dan banyak juga. Kita mengobati dari si proporsi ini. Buat kalian lebih suka ganti body atau mungkin ya udah apa adanya kayak gini, meskipun kita ganti body sepertinya itu cukup serem juga, karena si suitnya ini bisa dikatakan agak ringkih karena dia sangat elastis banget. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita review dari mainan 16 Shazam buatan Toys Battalion ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di review mainan selanjutnya. See you.